Nah, setelah kita mempelajari UJT dengan sampel bebas, di sini selanjutnya mempelajari tentang UJT 2 sampel berpasangan. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi sampel yang diamati itu sama, kelompok yang kita amati sama, dan kelompoknya itu diamati sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah perlakuan. Syaratnya yang pertama, skala pengukuran minimal interval, jadi bisa interval bisa rasio, dan data berdistribusi normal. Hipotesisnya adalah H0-nya berbunyi tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. H1-nya atau H alternatifnya itu adalah ada perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Pengambilan keputusannya masih sama dengan UJT sebelumnya, bahwa H0 itu ditolak ketika nilai P atau nilai signifikansi kurang dari alfa. Contohnya, jadi ini beberapa contoh dari kasus tentang UJT sampel berpasangan, yakni 2 sampel berpasangan ya. Jadi yang pertama ada kasus apakah terdapat perbedaan berat badan antara sebelum lebaran dan sesudah lebaran. Nah, jadi biasanya kan sebelum lebaran itu masih standar, masih biasa. Tapi ketika sesudah lebaran itu biasanya berat badan orang itu naik. Tapi belum tentu juga, makanya kita perlu melakukan uji analisis. Lalu yang selanjutnya, apakah terdapat perubahan skor pengetahuan tentang bahaya merokok sebelum dan sesudah diadakannya penyuluhan. Jadi misalnya ada pre-test, post-test, sebelum dan sesudah penyuluhan ya. Itu juga merupakan contoh kasus dari 2 sampel berpasangan. Nah, ini biasanya ini ada kasus seperti ini. Apakah terdapat perbedaan kadar gula darah yang diperiksa pada 2 alat yang berbeda? Nah, ini tuh juga perlakuan ya. Jadi yang dimaksud perlakuan itu tidak hanya manusianya, tapi ternyata alatnya itu juga bisa menjadi patokan untuk berbeda perlakuan. Nah, ini adalah contoh kasus dengan data ya. Jadi berikut ini adalah data tentang berat badan pasien sebelum dan sesudah dilakukannya diet oleh ahli gizi. Jadi dinamakan dengan diet itu tidak selalu diet untuk mengurangi berat badan ya. Ya diet itu biasanya memang untuk mengurangi berat badan, tapi mengurangi berat badan ini dengan cara pola makan yang benar, tidak selalu menghilangkan porsi karbohidrat atau protein atau lemak, tapi menyeimbangkan porsi kebutuhan makanan. Nah, penimbangan berat badannya ini dilakukan 1 bulan setelah pasien menjalankan pola diet makan. Apakah ada perbedaan berat badan pasien sebelum dan sesudah menjalankan pola diet makan dengan didampingi oleh ahli gizi? Jadi ini saya punya data ya, misalnya punya data pasien ini sebelum mereka melakukan diet pola makan. Berarti dia makannya ini masih ini ya, seperti yang biasa mereka lakukan. Tetapi yang ini, yang tabel sebelah kanan ini adalah tabel berat badan ketika pasien-pasien itu sudah melakukan pola diet makan. Misalnya saya mengukurnya 2 bulan setelahnya atau mungkin 1 bulan setelahnya, baru saya timbang lagi
berat badannya. Nah, tapi saya ingin tahu apakah berat badannya itu ada perbedaan atau tidak sebelum sudah melakukan diet. Kita melakukan analisis dengan uji t-test 2 sampel berpasangan. Oke, anggap saja ya, ini anggap saja distribusinya sudah normal ya. Lalu saya akan menguji melalui SPSS. Jadi saya copy dulu datanya. Nah, saya kopikan di sini, saya tulis sebelum diet, sesudah diet. Nah, ini skill semua ya. Oke. Bagaimana cara mengoperasikan uji t-test dengan 2 sampel berpasangan? Kalau tadi yang sampel bebas itu kita menginputnya dari atas ke bawah semua, lalu sebelah kanannya itu kita tulis dengan kelompoknya. Tetapi untuk sampel berpasangan ini tidak. Jadi yang sebelah sisi kiri itu adalah sebelum, yang sisi kanan adalah sesudah mereka melakukan treatment. Kita pilih analyze, compare means, tetap ya di compare means. Lalu kita pilih yang paired sample t-test. Nah, namanya paired itu artinya berpasangan ya. Jadi kita pilih yang ini. Ini tampilannya agak berbeda dengan uji t-test yang sebelumnya. Jadi di sini ada paired variables, variabel 1. Jadi ini adalah maksudnya variabel yang berpasangan. Karena sebelum dan sesudah ini berpasangan, maka akan saya taruh di variabel 1 dan sesudahnya ini variabel 2. Jadi variabel 1 sebelum dan sesudah. Oke, kita oke. Nah, akan muncul output yang seperti ini. Nah, akan muncul output seperti ini. Sama seperti sebelumnya, ada mean and standard deviasi, standard error mean. Nah, di sini kita melihat untuk t-testnya sendiri, kita baca di tabel yang paling bawah ya, di paired sample test. Kita harus tahu dulu hipotesisnya. Hipotesis nolnya berbunyi tidak ada perbedaan, sedangkan hipotesis alternatifnya itu berbunyi ada perbedaan. Hasil dari uji t-testnya itu kita lihat di signifikansi total atau nilai p-value itu adalah 0,0000, yang artinya kurang dari alfa. Jadi kesimpulannya adalah H0 ditolak. Nah, tadi ini ya, pengambilan keputusannya itu H0 ditolak jika P kurang dari alfa. Kesimpulannya H0 ditolak. Ketika H0 ditolak, berarti H1-nya diterima. Jadi bunyinya ada perbedaan sebelum dan sesudah melakukan pola diet makan. Nah, di sini yang membedakan di paired sample correlation di uji t-test sampel berpasangan ini, ada tabel yang berbunyi paired sample correlation yang ini ya. Yang paired sample correlations. Nah, ini itu menunjukkan bahwa nilai korelasi atau hubungan antara berat badan sebelum dan sesudah perlakuan. Di sini ada signifikansinya 0,00. Jadi H0 ditolak ya. Maka terdapat hubungan antara BP sebelum dan sesudahnya. Hubungannya itu seberapa besar
itu dijelaskan di nilai correlationnya ini sebesar 0,933. Oh, ini salah, ini 0,9333, atau kalau dijadikan persentase ya tinggal dikalikan 100%, 93,3%. Baik, sampai di sini jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di Google Classroom atau nanti kita diskusi di situ sebelum mata kuliahnya jamnya berakhir.